Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kelompok kami, yaitu kelompok 3, akan menyampaikan tentang asas dan prinsip BK, bimbingan dan konseling. Nah, di sini kita akan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada asas bimbingan dan konseling. Yang kedua ada prinsip menurut para ahli. Yang ketiga ada prinsip menurut Permendikbud. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman dari anggota kelompok 3, yaitu yang pertama ada Karimatul Aqidah NIM 2318811, yang kedua ada Rosiana Adi dengan NIM 2318116, yang ketiga ada Khairul Agus Setiawan dengan NIM 2318131, dan yang terakhir ada Rizky Amelia dengan NIM 2318166. Nah, selanjutnya akan kami paparkan materi tentang asas dan prinsip BK. Asas bimbingan dan konseling. Asas yang berkaitan dengan individu meliputi beberapa hal, di antaranya yang pertama, tiap-tiap individu memiliki kebutuhan. Kedua, adanya perbedaan di antara peserta didik. Ketiga, tiap peserta didik ingin menjadi dirinya sendiri. Keempat, tiap individu memiliki dorongan untuk menjadi matang. Dan yang kelima, tiap peserta didik memiliki dorongan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ya, selanjutnya yaitu poin kedua, asas yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno tahun 2004, ada 12 asas yang harus diterapkan dalam kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tuturi handayani. Asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Maksudnya, segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan pada orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. Jika asas ini benar-benar dilaksanakan, maka konselor akan mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, terutama penerima bimbingan atau klien, sehingga mereka akan mau memanfaatkan jasa bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Ya, selanjutnya asas kesukarelaan. Proses bimbingan dan konseling itu harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak si terbimbing maupun dari pihak konselor. Klien diharapkan suka dan rela menyampaikan masalah yang dihadapinya, dan konselor hendaknya tidak terpaksa melaksanakan tugasnya membantu individu yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari individu yang dibimbing. Yang selanjutnya yaitu asas kekinian. Masalah klien yang langsung ditanggulangi melalui usaha bimbingan dan konseling ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah-masalah yang sudah lampau, dan juga bukan masalah yang memungkinkan dialami di masa mendatang. Yang selanjutnya, asas kemandirian. Seperti dikemukakan terdahulu, kemandirian merupakan tujuan dari usaha bimbingan dan konseling. Dalam memberikan layanan, para petugas hendaknya selalu berusaha menghidupkan kemandirian pada diri yang dibimbing. Jangan hendaknya individu yang dibimbing itu menjadi tergantung pada orang lain, seperti tergantung pada konselor.
Yang selanjutnya, asas kegiatan usaha. Hasil-hasil usaha, bimbingan, dan konseling tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Konselor hendaknya dapat menimbulkan semangat klien sehingga ia mampu dan mau melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah. Yang selanjutnya, asas kedinamisan. Usaha bimbingan dan konseling hendaknya terjadinya perubahan pada diri individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan ini tidaklah sekedar mengulang-ulang hal yang sama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke pembaruan, sesuatu yang lebih maju. Yang selanjutnya yaitu asas keterpaduan. Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha memadukan berbagai aspek dari individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai aspek kepribadian yang kalau keadaan tidak saling serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah. Yang selanjutnya yaitu asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik dituju dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu maupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya yaitu asas keahlian. Usaha bimbingan dan konseling perlu dilakukan asas keahlian secara teratur dan sistematik dengan menggunakan prosedur, teknik, dan alat atau instrumentasi bimbingan dan konseling yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapat latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dicapai keberhasilan berusaha pemberian layanan. Yang selanjutnya yaitu asas ahli tangan atau rujukan. Dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, asas ahli tangan jika konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu, namun individu itu bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu tersebut kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Yang selanjutnya yaitu asas Tutwuri Handayani. Asas ini menuntut agar pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan pada waktu klien mengalami masalah dan menghadap konselor saja, namun di luar hubungan proses bantuan bimbingan dan konseling pun hendaknya dirasakan adanya dan manfaatnya pelayanan bimbingan dan konseling itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan NIM 2318166. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip merupakan panduan hasil kajian teoretik dan telah lapangan dan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimasukkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip yang digunakannya itu bersumber dari ujian filosofis, hasil penelitian dan pengalaman dalam kompositif sosial budayanya, pengertiannya, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan berbagai dan penyelenggaraan bimbingan konseling. Menurut Van Hosen, 1969 mengungkapkan ada 5 bimbingan. Dan yang pertama yaitu bimbingan didasarkan pada meyakinkan bahwa dalam diri tidak anak terkandung dalam kebaikan-kebaikannya. Dan yang kedua yaitu bimbingan didasarkan pada ide bahwa setiap anak adalah unik. Seorang anak itu berbeda dengan anak lainnya. Dan yang ketiga yaitu bimbingan merupakan bantuan kepada anak-anak dan pemuda dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka menjadi pribadi yang sehat. Dan yang keempat yaitu bimbingan merupakan usaha membantu mereka yang memerlukan untuk mencapai apa yang terjadi
yang menjadi idaman masyarakat dan kehidupannya. Dan yang kelima yaitu bimbingan adalah pelayanan unik yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan latihan-latihan khusus dan untuk melaksanakan pelayanan bimbingan yang diperlukan dalam minat pribadi khusus pula. Nah, selanjutnya itu menurut Stezer dan Storm tahun 1981. Mereka itu menyatakan bahwa prinsip merupakan cara dan bimbingan dan konseling bekerja, menerangkan untuk kegiatannya yang utama dan menjelaskan tentang adalan falsafahnya. Yaitu ada 6 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu bimbingan bertanggung jawab tentang sistem perkembangan pribadi. Seorang prinsip itu menekankan terhadap perkembangan pribadi. Maksudnya agar individu itu dapat menggunakan persoalan secara pribadi dan bersistem pula untuk mengontrol kecerdasan individu. Dan prinsip yang kedua yaitu cara utama bimbingan dan konseling dikendalikan dengan menggunakan proses tingkah laku individu. Bimbingan dan konseling membahas tentang perkembangan pribadi. Dan prinsip yang ketiga yaitu bimbingan diorientasikan kepada tolong menolong dan bukan paksaan. Pelajar itu tidak boleh dipaksa atau tunduk kepada bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling tergantung pada motivasi internal atau persetujuan untuk berubah, bukan berdasarkan persoalan atau ancaman. Selanjutnya prinsip yang keempat, yaitu manusia mempunyai kemampuan untuk perkembangan dirinya. Konselor cenderung percaya bahwa orang mempunyai kemampuan untuk perkembangan dirinya. Selanjutnya prinsip yang kelima, yaitu bimbingan dan konseling berdasarkan kepada harga diri dan nilai individu yang sama, dengan hak mereka untuk memiliki. Penghormatan diberikan kepada seseorang karena mereka adalah individu yang mempunyai harga diri sebagai manusia. Dan selanjutnya yaitu prinsip yang keenam, yaitu bimbingan dan konseling suatu proses pendidikan yang berkesinambungan. Bimbingan dan konseling dimulai dari sekolah dasar sampai keguruan tinggi. Sepantasnya bersuku ke bawah satu sama dan diintegrasikan ke dalam keseluruhan program sekolah. Yang selanjutnya ada prinsip menurut Prayitno dan Ehrman Amti, yaitu yang pertama ada prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, yaitu melayani individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Selain itu, juga berurusan dengan pribadi dan tingkah laku siswa yang unik maupun yang dinamis. Yang kedua, ada prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, yaitu bimbingan dan konseling berurusan dengan hal yang menyangkut kondisi mental atau fisik siswa di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga ada prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, yaitu program BK atau bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan siswa di sekolah, dan program ini disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai jenjang pendidikan tertinggi. Nah, yang keempat itu ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan, yaitu bimbingan dan konseling mengarahkan untuk mengembangkan individu menghadapi suatu permasalahan yang permasalahan tersebut nantinya harus ditangani oleh tenaga ahli bidang yang relevan dan bekerja sama dengan guru pembimbing, guru-guru lain, maupun orang tua. Yang terakhir ada prinsip menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2004 pasal 5, yaitu yang pertama diperuntukkan bagi semua dan tidak diskriminatif, yaitu bahwa bimbingan diberikan kepada semua peserta didik baik yang bermasalah maupun tidak bermasalah, atau baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak, dewasa
maupun yang lainnya, yaitu tanpa diskriminatif. Yang kedua ada merupakan proses individuasi, yaitu siswa yang bersifat unik dan dinamis melalui bimbingan peserta didik yang dibantu untuk menjadi dirinya sendiri. Yang ketiga ada menekankan pada nilai yang positif, yaitu upaya memberikan panduan untuk membangun pandangan positif dan mengembangkan nilai positif yang ada di lingkungan maupun yang ada di dirinya. Yang keempat ada merupakan tanggung jawab bersama antara kepala satuan pendidikan, yaitu bimbingan dan konseling bukan hanya tanggung jawab guru pembimbing, tetapi tanggung jawab guru-guru yang lain juga dan pimpinan satuan pendidikan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang terakhir ada bersifat fleksibel dan adaptasi serta berkelanjutan, yaitu layanan bimbingan dan konseling harus mempertimbangkan situasi dan kondisi peserta didik, daya dukung sarana dan prasarana yang tersedia.